kepintaran mereka di masa itu. Kalau kita sekarang, kenapa gunakan gadget? Karena kita sudah semakin bodoh, tukang lupa. Betul tidak? Mereka dulu sekali bilang, hafal seumur hidup. Masih sempurna, ya tahu lah, mungkin karena dosa dia merosot 1% lah. Bayangkan dari 100% berpikir, jadi memang pintar sekali mereka. Kepintaran ini yang rohani bergabung dengan kepintaran dunia. Ini dia bilang, manusia-manusia perkasa, manusia-manusia kenamaan. Ini hebat ini. Tapi ada istilah dalam Alkitab juga Levitian. Levitian, iya, yang di kitab Ayub. Ayub. Itu binatang purba yang ada di laut. Leviathan. Dia binatang purba yang para teolog, para pembelajar Alkitab berkesimpulan Leviathan adalah bagian dari hewan-hewan cloning di zaman itu, karena dia hewan laut. Kan waktu jadi air bah, yang bertahan hidup hanya satu hewan yang bertahan di luar bahtera, binatang laut. Jadi bentuk-bentuk dinosaurus yang ada di laut, hanya mereka tidak lagi dapat berkembang biak, kan itu sifatnya cloning. Mereka tidak bisa regenerasi kan kalau cloning, karena mereka diciptakan. Jadi cuma satu itu. Jadi itu punah. Mereka mudah punah. Leviathan itu iya. Mereka para teolog mereka berkesimpulan itu bagian dari cloning. Itu hewan-hewan purba yang sudah tidak ada, karena itu binatang terbesar, binatang laut yang terbesar di masa itu, Leviathan. Malah sampai digambarkan dalam kitab Ayub, ekspresi-ekspresinya ada sama dengan buaya mengeluarkan api dari mulut kan. Itu gambaran-gambaran hewan-hewan purba yang sudah tidak ada sekarang, itu semua punah. Karena bayangkan kalau mereka hidup sampai sekarang, tidak ada manusia satupun di kolong langit bisa hidup. Jadi salah satu Tuhan memberikan air bah untuk membinasakan hewan-hewan ini, bukan membinasakan manusia. Salah satu alasan. Jadi sebenarnya Tuhan mau bersihkan dunia ini dari hal-hal itu. Karena kejahatan yang dia lihat, sistem cloning ini, apalagi mereka punya kepintaran ini, hebat sekali. Dan dia katakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Perhatikan bahasa cenderung. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Kata menyesal itu nakam. Tulisan nacham. Kata nakam bukan Tuhan, menyasal kita, bukan begitu. Itu nakam, itu ekspresi dalam bahasa Ibrani untuk sapu-sapu dada, orang malu bilang. Sama aja kan? Bukan. Hah? Sama aja dengan menyesal, bukan? Bukan. Kalau dia menyesal, Tuhan tidak akan pernah menyesal. Masa kalau dia menyesal artinya dia bodoh dong? Betul tidak? Betul kan? Kalau Tuhan menyesal, berarti dia bodoh. Kenapa kamu buat salah? Ya, kan bodoh itu. Ada kesalahan. Dia itu Allah sempurna, tidak ada penyesalan sama dia sebenarnya. Cuma ketika bahasa nakam timbul, nakam atau nacham, ini ibarat dia kurang tarik nafas, tidak lihat itu keadaan. Dia punya ekspresi, entah itu mau sedih atau apa, itu tinggal ekspresi yang dia tunjukkan bahwa begini kalian. Begitu. Jadi ini ekspresi yang Tuhan gambarkan, yang tidak ada bahasa yang lain bisa menjelaskan itu, dan mereka hanya jelaskan dengan bahasa menyesal, tanpa memikirkan dampak dari pengertian orang mengenai Tuhan. Kalau Tuhan menyesal berarti dia bodoh. Tapi ketika datang kepada bahasa itu sendiri, nakam, dia bukan menyesal, tapi ibarat dia kurang ada tarik nafas. Ini hasilnya. Tapi waktu Tuhan buat dunia, dia tahu kan itu jangan jadi begini. Oh, dia tahu.
Karena dia tahu dan dia Allah pengasih, dia itu tidak mencari untung bagi diri sendiri. Kan sifat kasih tidak mencari untung. Dia buat ini manusia, dia buat di dunia, selama dia buat itu, dia sudah tahu di dunia akan jadi apa. Dia sudah tahu. Malah dia tahu DP diri mau mati. Tapi tetap dia baking. Karena dia nak cinta diri. Kasih itu tidak mencintai diri sendiri. Kasih itu penuh pengorbanan. Makanya dia Allah yang sabar. Kalau sampai dia nak buat, bukan Allah pengasih dia. Karena salah satu kriteria kasih dalam 1 Korintus 13, dia itu tidak mencari untung diri sendiri. Jadi kata menyesal, nakam, dia tinggal tarik nafas, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Malah di sini dia katakan hal itu memilukan hatinya. Saya waktu bayangkan karakter Allah, dikatakan dia pilu, memilukan hatinya. Bahasa Inggris saya baca dia pakai kata grieving. Grieve. Saya bisa bayangkan dia mungkin menangis terseduh-seduh. Bukan karena dia pilu, karena dia, tetapi bayangkan bagaimana dia ada sangat mencintai ciptaannya, dan ciptaan ini mengkhianati dia. Tapi kan Dia tahu itu. Tetapi ini ekspresi yang dia gambarkan di Alkitab. Ini satu ekspresi bahwa Allah itu, dia juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ya, saya bisa mengerti karena Allah adalah Maha Kasih. Kasih itu, ya kasih Allah seperti itu. Dia bukan seperti kasih atau bukan seperti cinta manusia. Iya, Berbeda. betul. Cinta manusia lebih kepada cinta diri. Tapi kalau kasih Allah, dia lebih kepada pengorbanan. Makanya dia tetap memberikan kepada manusia hak pilih. Hak pilih ini yang menjadi pembatas, yang membatasi kasih Allah itu. Allah tidak dapat melangkahi hak pilih seseorang. Dia tidak bisa melangkahi. Kalau sampai dia melangkahi, dia menjadi Allah yang tiran. Dia tidak mengasihi lagi. Iya, semena-mena dia, otoriter. Tetapi karena dia itu dia itu kasih dan penuh dengan kelemah lembutan. Dari karakter ini saya dapat bayangkan Allah punya sifat. Jadi sebenarnya kita yang sering menyakiti dia. kita kan punya hak pilih kan. Iya. Kita dikasih hak pilih. Ya, sekarang tak punya masalah. Kan selalu berdoa buat Tuhan, Tuhan tolong kami anak-anak. Maksudnya Tuhan kasih, bukan, memang itu kan pilihan mereka. Tapi Tuhan kasih ini buat orang supaya orang jangan terlalu jauh dari Tuhan. Maksudnya bukan tergoreng, ketuk orang punya hati atau orang pikiran begitu. Nah, itu kita berdoa buat anak-anak. Itu bagus itu Tante Cek. Ingat, setiap manusia punya hak pilih, betul? Saya bisa membenci Tuhan. Saya akan bilang, Tuhan, saya tidak suka kamu. Menjauh dari saya tidak pernah mencintai. Leave me alone. Saya bisa begitu. Tuhan akan menghargai keputusan saya. Oke, James, saya akan tinggalkan kamu. Tapi Tuhan sangat mencintai saya. Dia mau supaya saya selamat. Bagaimana dia mau cara supaya saya dapat diselamatkan sementara saya sendiri sudah menolak dia? Kalau dia langsung terlibat untuk, kan dia bisa buat itu. Bukan nggak bisa, Allah nggak bisa dibatasi. Yang membatasi dia adalah pilihan kita. Kalau dia sampai bentuk mau buat saya supaya bisa selamat, jadi baik, setan akan bilang, kamu Allah semena-mena. Dia tolak kamu, kenapa kamu mau buat dia jadi baik? Betul tidak? Tapi kalau ada orang yang doakan saya, Tante Kiki doakan saya, setiap hari doakan saya sudah tolak dia. Tapi Tante Kiki doakan saya, Tuhan akan berusaha saya jadi baik. Dia akan bekerja itu.
Setan akan bilang, dia tolak kamu, kenapa kamu mau buat jadi baik? Kamu tiran. Dia akan jawab, saya tidak menjawab doa James, saya menjawab doa hamba saya, Tante Kiki. Tuhan punya alasan untuk membentuk orang lain karena doa perantaraan orang lain, hamba-hamba Tuhan. Doa perantaraan sangat penting. Yesus ajarkan itu karena di situ dia punya kuasa. Jangan enteng hal ini. Bukan sedikit orang jahat berubah karena doa orang benar. Ini yang Yesus katakan kepada Petrus. Karena Petrus katakan, aduh Tuhan, kalau seperti ini tidak ada lagi yang dapat selamat. Mengampuni 70 kali 7, tidak ada yang selamat. Tuhan jawab, Petrus, kamu akan lihat orang-orang jahat akan makan dengan Abraham. Dan dia kunci dengan bahasa ini, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi Allah sebenarnya bisa buat kita yang jahat jadi baik. Hanya hak pilih kita yang membatasi. Nah, bagaimana Tuhan bisa terobos hak pilih ini? Ketika ada doa perantaraan. Jadi ini doa perantaraan. Ini sering saya katakan kepada orang-orang tua yang merasa gagal, suami istri yang merasa gagal. Saya sering katakan ini, jangan pernah berpikir gagal. Daud berdoa supaya dia bisa membangun Ka'bah Yerusalem. Tapi Tuhan tidak izinkan dia membangun. Dia suruh anaknya yang akan bangun. Sama dengan kita. Kita berdoa untuk membangun tabiat orang-orang yang kita cintai supaya jadi bagus. Amin. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita yang melihat pembangunan itu. Dia izinkan kita beristirahat dulu dan orang ini dibentuk tanpa kita lihat. Nanti waktu di sorga baku dapat orang. Ada selamat ketinggalan. Kita ada mati, ada meninggal tuh hari. Ternyata karena selamat. Dan dia akan bilang, terima kasih, ini karena doa. Saya berada di sini karena doa. Saudara lihat, itu bentuk persaudaraan. Dan ini fungsi gereja. Makanya kalau orang lihat ada orang jahat, jangan orang abaikan. Doakan orang. Berdoa. Mau bilang apa? Jangan perhatikan itu masalah. Doakan. Karena kenapa? Mereka dapat diselamatkan suatu hari kelak. Walaupun mereka punya hak pilih, tetapi Tuhan bisa menerobos hak pilih itu ketika ada doa perantaraan. Ketika ada doa perantaraan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perhatikan bahasa Yesus. Karena dia menjawab pertanyaan Petrus. Yang seperti itu jawab pertanyaannya. Itu dia. Jadi, ketika Tuhan dia katakan dosa ini memilukan hatinya, dia sementara mengekspresikan dia punya perasaan. Dan dia lanjut, dia katakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Selesai pernyataan Nuh mendapat kasih karunia, dilanjutkan dengan apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mana lebih dahulu datang? Kebaikan Nuh atau kasih karunia Tuhan dalam catatan ini? Lihat itu plan of redemption Tuhan. Ini yang paling dibenci setan. Dia tuntut Allah, mengapa tidak ada kasih karunia kepadanya, tapi manusia dapat kasih karunia. Yang membatasi setan tidak mendapatkan kasih karunia karena dia mau melewati Allah. Aku akan menyamai sang hati. Artinya, tanpa kasih karunia, saya bisa dapat kasih karunia sendiri. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bisa, ya buat. Manusia karena kita bergantung dan tidak berpengharapan, makanya kasih karunia itu turun. Setan gak dapat kasih karunia karena kenapa? Dia merasa dia bisa. Ingat, jangan pernah kita merasa kita bisa. Walaupun yang lalu pelajaran kita kemarin, kita bisa tidak berdosa. Tetapi bukan itu menjadi fokus. Pertolongan Tuhan yang kita butuh. Karena pertolongan ini yang membuat kita jadi bisa.
Bukan usaha kita yang menjadikan kita bisa. Ini bahasa kasih karunia itu di dalam pasal 6 ini. Mungkin sampai sini dulu penjelasan kita ya. Mereka ada tante bapaknya. Iya, silakan tante. Katanya cuma itu sampai pikiran yang setan nggak tahu. Kalau Hati. apa itu? Iya kan? Maksudnya setan nggak tahu apa yang terlampau hati, itu benar? Betul. Nah, kenapa kadang-kadang contoh kita terlihat kesaksian, kadang-kadang di hari Sabat kok ada aja pikiran yang jelek-jelek gitu, itu yang ya kita tanya, katanya Tuhan setan nggak tahu itu tuh yang di hati Patoro. Loh kok kenapa ada pikiran yang jelek-jelek yang dari setan gitu? Apa dia tahu apa itu tanda pikir? Itu bukan setan yang buat pikiran jelek itu. Itu karakter kita. Pilihan kita. Tidak, contoh itu gini. kedagingan kita. Ya begini, dia kan nggak tahu kita berpikiran kan katanya tuh. Tapi kenapa setan tahu apa yang kita ada pikir? Bukan, datang itu pikiran yang kita itu, kok dikelola sama dia, jadi kita jadi negatif lagi itu sampai sesuatu kita ke anak-anak. Jadi kan setan nggak tahu apa tapi kita ke anak-anak, kita ketakutan kita ke anak-anak, takut orang macam-macam. Itu datang pikiran lagi yang semua memperkeruh tetapi hati itu. Iya. Ini kan setan berpikiran, setan punya kerjaan. Loh kok dia tahu tanda pikir begitu? Sebenarnya dia nggak tahu. Tapi ingat, setan itu bapak psikologi. Lihat dari Contoh, ini contoh. Kalau setiap hari saya contoh ya, mata saya dilihat selalu lihat perempuan. Iya kan? Ngomong saya selalu ngomongnya perempuan. Setan tangkap apa? Ini orang cabul. Pikirannya percabulan, kotor dia. Kalau perempuan lewat pakai rok mini, mata saya langsung gini. Setan perhatikan dari samping, matanya melihat sana. Dia akan ciptakan suasana di mana saya bisa jatuh dari suasana itu, karena dia tahu apa yang di pikiran saya. Dia bisa tahu dari gerak-gerik kita. Makanya ketika kita berdoa mengerahkan itu kelemahan kita, setan mundur. Dia nggak bisa. Karena kenapa? Di kitab Ayub, ingat Ayub minta sama Tuhan satu hal yang dia minta dari Tuhan. Cabut pelindung itu. Betul kan? Perisai itu cabut dari Ayub. Saya masuk, saya habiskan dia. Ini setan punya permintaan. Dari cerita ini kita tahu, dan di dalam kitab Mazmur pasal 34 juga jelas sekali. Dia bilang di sana. Coba kita kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat 8. Jadi kita itu punya perisai. Rumah kita tanpa security, malaikat Tuhan ada jaga. Sebenarnya orang nggak usah takut kalau orang berdoa. Kalau kita udah berdoa. Nah, waktu semua ini ada perlindungan, waktu kita berdoa, setan nggak bisa masuk dan dia nggak bisa baca apa yang kita bilang sama Tuhan. Dia langsung apalagi ini, apalagi kalau kita berdoa minta supaya Tuhan ampuni dan Tuhan ubah hati saya. Ini setan nggak bisa, dia nggak bisa interfere di situ. Nah, selama kita berjalan, perisai itu ada. Mengapa kita sekarang masih bisa bergaya-gaya, rapi-rapi? Karena kita ada perisai Allah. Kalau tidak, lihat Ayub, dia pakai beling, dia garuk DP badan dari kepala sampai ujung kaki, hancur betul. Itu hasil setan punya perbuatan. Mengapa kita ini aman? Ingat, karena perisai itu masih ada. Kalau perisai itu dicabut, kita mati total. Jadi selama perisai itu ada, setan nggak bisa masuk. Bagaimana dia cara masuk? Gampang. Dia hancurkan kita dari dalam.
Bayangkan kita ada di dalam perisai Allah, kita hancur sendiri tanpa dia ganggu. Bagaimana caranya? Dia gunakan senses kita. Apa senses? Panca indera kita. Dia gunakan panca indera kita untuk menghancurkan kita. Karena dari kita punya perasa saja, setan akan tahu orang ini suka makan ini. Makanya mengapa banyak aturan masalah makanan, pakaian, kan aturan Alkitab semua itu. Ini bukan supaya kita masuk surga, kita membatasi semua cobaan yang setan sementara ciptakan. Makanya Yesus sendiri katakan, umat di akhir zaman menjadi sama di zaman Nuh. Maka minum kawin mengawinkan. Dua-dua berbicara mengenai hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu kawin. Tapi kan ada perisai itu. Perisai itu memang ada. Masuknya dari mana? Kita sendiri yang hancurkan diri kita sendiri. Jadi kan nothing to do with setan dong. Nothing. Contohnya kita. Setan bermain dari luar, kita yang hancur sendiri di dalam. Ya. Bayangkan kalau saya perhatikan cerita Bileam. Ya. Waktu Bileam mau kutuk bangsa Israel, kan Tuhan bilang jangan kutuk mereka. Dan tidak ada kuasa dia mengutuk. Dia mau bilang kutuk, keluar berkat. Sampai si Balak marah. Kamu saya bayar untuk mengutuk, kenapa kamu berkati? 3 kali dia pindah gunung, berkat semua yang ungkapkan. Si Bileam pusing, saya tidak dapat apa-apa dari Balak. Karena saya tidak bisa mengutuk bangsa. Dia dapat akal. Bagaimana cara supaya tanpa dikutuk, kutuk jadi sendiri? Ini cara Bileam. Tanpa dikutuk, kutuk jalan sendiri. Dia bilang sama Balak, buat pesta seks, undang mereka datang untuk menyembah dewa kamu. Dan mereka buat undangan ke bangsa Israel. Buat jemaat menghadiri acara mereka. Dan perempuan-perempuan mulai menari telanjang. Dan mereka mulai berzina dengan Baal Peor. Dan kutuk berjalan dengan sendirinya. Lihat itu. Ini biar yang punya otak, yang otaknya setan. Tanpa dikutuk, kutuk jadi secara otomatis. Hanya apa? Gunakan sensus mereka. Lihat caranya setan. Kayak contoh berita ya, tante lah. Iya. Pagi-pagi harus sabar. Kita lagi bikin kata anak-anak ya. Tiba-tiba kita lagi di kamar mandi gosok gigi. Terus ada ketakutan kita pe rasa itu. Tapi kok ada begini, ada rasa begini. Kan saya tidak mau tak ada pikiran. Kenapa kita sudah lebih kayaknya dia yang kita susah lebih so pikiran dia ini. Kita langsung keluar dari kamar mandi karena kita suka ketakutan sendiri dengan tanda pikiran sendiri. Iya. Mengenai anak-anak. Kita selalu di anak-anak sih ya. Bisa-bisa kita dia bunuh dengan cara kita berpikir. Tuh sehat-sehat di sini di bawah, gue yang ketakutan sendiri di kamar. Khawatir, ketakutan. Makanya kan di 1 Yohanes pasal 4 tahun. Ingat-ingat firman kalau gitu. Aku juga pernah. Ya makanya dia bilang, saya kan nggak tahu terapih hati. Lu kenapa dia bisa taruh di dalam kita berpikir tapi ya kan? Itu bukan setan ditaruh. Bukan setan, itu memang ada kita pada orang. sendiri. Orang punya imajinasi. Itu imajinasi kita yang jalan. Tapi itu kan setan ikut itu. Dia akan interfere di situ ketika dia lihat kondisi tubuh kita sudah melemah. Dia interfere di situ. Kayak begini contoh. Di Manado orang-orang tua bilang kalau burung ini berbunyi ada orang mau mati. Iya. Tahu kan itu? Hah? Tahu. Tadinya itu hanya cerita biasa. Tapi udah kemakan. Tapi setan bermain di situ. Setiap ada orang sudah mau mati, kan dia bisa lihat ini orang udah mau mati pasti. Langsung dia panggil tuh burung, kasih bunyi karena punya suara. Piu! Kan burung gampang dia, sedangkan ular saja di Eden dia buat aneh. Jadi akhirnya burung ini selalu diperintahkan muncul di dalam image manusia bahwa dengan burung itu orang akan mati. Mereka akhirnya lupa Tuhan, ingat burung. Lihat itu. Setan tahu mengalihkan. Dia menggunakan kita punya. Jadi sesuatu yang kita takuti, itu Yesus katakan, engkau mengasihi nyawamu, engkau akan kehilangan nyawa. Sesuatu yang kita takuti, di situ setan akan interfere. Karena dia tahu di situ kita bisa lemah.
Sehingga kelemahan yang kita peroleh dan kita alami, kita bersaksi, banyak orang tertipu. Contoh, di Alkitab pekerjaan setan adalah dia akan bentuk itu spiritisme, bahwa jiwa itu hidup. Betul kan? Bagaimana itu benar? Setiap orang-orang yang ada mati suri, mereka bangun, mereka menceritakan mimpi yang bisa-bisa setan yang selipkan itu dalam pikiran mereka. Ketika mereka bermimpi, mereka ceritakan, orang langsung pikir, nah dia pernah mati loh. Dan pernah ke surga. Dia sudah pernah ke surga lagi, jalan-jalan lagi ke neraka. Itu benar gimana tuh? Akhirnya itu, padahal kita tidak pernah bilang begitu. Tanpa disadari, semua pengalaman hidupnya setan yang ada interfere. Tetapi itu menjadi kesaksian dan menjadi penipuan. Dan semua orang menerima itu walaupun dia sudah terima Kristus. Lihat itu. Jadi setan dia bermain dari segi itu. Jadi pendeta, Iya. kan? Makanya saya pernah bertanya, apakah dosa itu semua dari setan atau ada yang diri kita sendiri? Iya. Ya kan? Berarti timbul dari, misalnya kita pikir apa itu dari kita dengan kedagingan kita. Iya. Kan? Nah itulah yang dipergunakan oleh setan. Jadi kita nggak bisa selalu bilang, oh the devil made me do it. We do it ourselves, baru setan Iya. membuatnya itu. Tapi berarti itu sumbernya dari pikiran kita. Ya, Jadi dosa itu memang kalau cikal bakal dosa itu dari setan yang buat. Iya. Kerusakannya itu jadi. Jadi ketika manusia terima sifat karakter dosa itu, kita menjadi sama dengan dia. Kalau kita sudah sama dengan dia, mengapa kita langsung bilang dia yang masih mengendalikan kita? Tidak, kita sendiri sudah mengendalikan diri kita sendiri di dalam karakter yang sama. Ya. Jadi kita nggak bisa persalahkan dia juga untuk saat ini. Kalau kita review ke belakang, boleh kita persalahkan dia karena dia awal itu di sorga. Tetapi setelah kita hidup seperti ini, sudah sama. Level kita sudah sama. Makanya kan Tuhan dia punya janji, dan ini yang disebut dengan Injil. Kita akan mampu menguasai dosa itu. Dia akan berikan kita kuasa, dan hanya melalui siapa? Yesus. Hanya Yesus. Makanya selama kita makanya orang Kristen itu dibentuk, pembentukan yang harus kita buat kepada orang Kristen adalah menjadikan mereka manusia yang mencintai Yesus 100%. Menghargai anugerah Kristus, penyalipannya. Kalau dia itu bulat dia punya cinta Yesus, niscaya dosa itu hilang secara otomatis dari dia punya hidup. Tapi setan tidak mau begitu. Dia tawan manusia di dalam pesimisme. Karena itu kamu itu masih manusia. Kamu itu tidak punya kemampuan. Kamu itu masih daging. Mana mungkin kamu jadi perfect? Betul tidak? Akhirnya iya ya, saya nggak bahagia, sudah salah-salah, udah begini. Saya memang cenderungnya berdosa, saya manusia berdosa kok. Ketika dia ungkapkan itu tanpa dia sadari, dia sementara merendahkan anugerah Allah yang bisa membuat dia menjadi benar. Dia merendahkan anugerah ilahi di sini. Ketika dia katakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa yang Tuhan tuntut. Padahal Tuhan tidak menuntut dia. Tuhan hanya minta izinkan pekerjaan karunia itu untuk membentuk dia. Tapi dia sudah menyerah. Ini yang berbahaya. Makanya Yesus datang untuk membinasakan orang-orang jahat ini, bukan oleh karena mereka berdosa. Kebinasaan yang mereka akan peroleh oleh karena mereka meragukan dan merendahkan anugerah keselamatan. Karena masalah dosa selesai, Yesus sudah buat itu di salib. Hanya karena kita merendahkan anugerah itu sampai akhirnya kita dibinasakan. Kalau kita menghargai anugerah itu, kita tidak akan dibinasakan. Mengapa? Kita akan serupa dengan Juru Selamat itu. Itu kuasa kita. Ini yang disebut dengan plan of redemption. Rencana penyelamatan yang datang langsung dari Khalik. Tidak ada usaha kita. Kita hanya berserah dan berserah. Menghargai penyalipan, menghargai Yesus, mencintai dia. Jadikan dia yang utama dan terutama. Hanya tidak lebih. Makanya segala
ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang diatur dalam Taurat itu sebagai pengetahuan untuk pertumbuhan dalam keserupaan. Contoh, bagaimana saya kenal Yesus? Oh, Yesus orangnya begini. Dari mana saya tahu dia begitu? Lihat hukumnya, lihat aturannya. Tidak mungkin dia buat aturan dia tidak lakukan. Betul tidak? Jadi aturan ini adalah refleksi dari karakternya. Nah, kita yang mau mengakui pengikut Kristus, artinya kita juga harus refleksikan namanya, merefleksikan karakternya. Itu jadi orang Kristen. Jadi contoh kita kalau hari Sabat, kita bukan kuduskan Sabat supaya masuk surga, tidak. Kita sementara refleksikan karakter Kristus. Karena dalam catatan Lukas pasal 4 dan 16, setiap Sabat Yesus kuduskan Sabat. Ini contoh kecil. Jadi setiap perilaku yang kita bawa ini adalah merefleksikan siapa yang kita sembah. Kalau Tuhan kita teroris, ya kita jadi teroris dong. Sederhana kita melihat itu. Kalau kita akui Allah saya maha pengasih, Allah saya pengasih, kamu pembunuh, bagaimana kamu katakan dia pengasih? Iya kan? Jadi kalau kita mengakui Allah sesuatu yang menguasai, kita harus akui dia di dalam segala karakter. Dan karakter itu harus kita hidupkan, bukan kita matikan. Ini pekerjaan ini.